Ya, teman-teman, hari ini tanggal 10 bulan April tahun 2026 di weekend ya, Jumat, sesi perdagangan terakhir di mingguannya. Baik, kita mulai dari Bro Riki Wahyu Hermawan, saham Jawa. Kalau sesi pertama kita nge-watchlist dulu teman-teman. Jawa katanya. LAPD, lanjut ke emiten apa? Mudah sih hari ini bisa hari ini. 2 hari ke depan dah, teman-teman bisa dibahas semuanya ya. Ikut nyimak ya, mungkin kalau untuk nge-update sih bisa lah teman, untuk hitung harga wajar mungkin kita pending dulu ya. Hadir dari Bro Ruswan di sore. Makasih ya teman-teman selama ini memberikan dukungan terbaik buat channel ini ya. Baik yang like, yang nge-share, yang telah memberikan ngetet viral juga terima kasih. Asli dari Bro Reh Candarson. Manduti pingin biar trading semakin. Saya sudah memberikan semua apa yang saya tahu kepada teman-teman. Cara ngambil saham, cara take profit, cara average. Mudah-mudahan apa yang saya berikan membawa manfaat. Nah, mungkin bisa diikutin contoh-contoh emiten yang diupdate, teman-teman sampai ikutin. Oh, saya kalau ngincer saham apa nih, siapa tahu nanti pas teman-teman nanyain di kolom komentar udah dibahas. Cek dulu ke bawahnya teman-teman ya. Siapa tahu itu sudah dibahas dan lihatin hasilnya bagaimana gitu ya. Oke, ASLC. Makasih ya Bro Manduti ya. ASLC ya. Kita bahas nanti mungkin untuk update-annya dulu. Kalau saham asli itu kalau saya sendiri sudah sampai target ya. Untuk pembahasan harusnya sudah selesai, tinggal babak keduanya aja. BNBR sama PKTR. BNBR-nya udah. Coba cek BNBR. Oh ya, BNBR-nya udah masuk, tinggal VKTR-nya ya. Hubungan gimana dengan proyek mobil listrik ya. Memang ya disantarkan berita itu sama Mr. Presiden ya. Bahkan saya pun sempat ngelihat sebentar beritanya, ada say hey gitu ya buat Mr. Bakri teman-teman ya. Itu sahabat saya, kata Mr. Presiden. Jody Budiharti. Terima kasih jawaban pembahasan, semoga dibahas dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Makasih ya Bro ya. Selama ini memberikan support terbaik buat channel ini. Terima kasih juga atas doanya. Dari Bro Eko ikut menyimak sama-sama Bro ya. Ada satu pertanyaan lagi, biasanya MA2 di atas skala dan merupakan target dari harga emiten, berarti kalau di bawah potensi bisa naik terus. Uptrend tergantung. Ya, nanti kita bahas untuk bila mana, kalau kata teman kita gini, ketika emiten sudah naik, teman-teman ya, sudah naik tinggi, melewati MA 200, nah tiba-tiba dia jebol ke MA 200, kalau kata teman kita apa? Ketika sebuah harga, sebuah candle melewati MA 200, di sanalah garis kemiskinan akan terjadi. Bisa tuh teman kita tuh. Nanti kita bahas ya MA 200 ya. Suri sama Jati. Suri Jati. Surinya udah masuk, tinggal Jatinya ya. Nanti sekalian deh. Nuhun analisanya sebangsulnya dari Group. Bazmi Group. Terus memantau. Cem. Cem. Oh, Cem udah masuk ya. Tinggal dibahas Cem. Cem. Ya, tinggal dibahas aja. Mudah-mudahan sih hari ini kita bahas. Bahas Cem katanya ya. Jangan di love dulu ya. Bahas Cem dari Bro Hamid ya. Saham padi. 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 Hari ini saham WP sudah 2.400. Apa ada peluang naik? Kita WiFi ya. Kita catat dulu. Mudah-mudahan ada peluang ya. Cara nebus RI padi. Dan saya punya 400 slot. Itu nebus berapa kira-kira? Nanti kita bahas. Udah itu teman-teman, saya tadi cek ya. Nah, sudah keluar 1/2. Kalau 1/2 artinya satu lot, biasanya ya satu lot
dapat 2 lot gitu. 1/2 itu saya punya 1 lot, dapatlah 2 gitu kan. Nanti semakin banyak teman-teman ya. BRRC. BRRC. Sampai hari ini masih down, belum ada tanda akan uphill ya. Nanti kita bahas lagi hill. Oke, teman-teman nih ke atas masih ada nggak? Oke, nggak ada ya. Baik, berita Iran, gencatan senjata ya masih teman-teman ya. Dolar kita naik. Ya mungkin sudah pada lelah kali teman, sudah sebulan ya berita tentang perang. Tadi saya baca-baca juga, sudah mulai pada lelah ya. Bahkan Libanon pun tadi itu saya baca berita sekilasnya belum terkonfirmasi ya. Berdasarkan informasi yang saya terima dan saya baca ya dari media sosial, memang si Lebanon sama Israel pun akan lanjut untuk perundingan juga gitu kan. Karena dari pihak Israel itu, dia itu menganggap Lebanon bukan bagian daripada kesepakatan bersama Iran dan Amerika. Memang dia mah hobi perang ya. Ini dua negara ini mah hobi perang teman-teman ya. Tapi kayak bocah gitu ya. Dilempar gitu kan. Ribut-ribut. Minta damai. Udah ngerusak mah udah aja gitu teman-teman ya. Kayak bocah makanya. Nggak mau tanggung jawab gitu. Oke, IHSG kita hari ini luar biasa. Makasih ya teman-teman yang telah memberikan support berupa super thanks ya selama ini memberikan donate ya berupa super thanks. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan donate teman-teman itu dikalikan berkali-kali lipat dan ditambahkan dengan kebermanfaatan. Yang telah mendoakan saya juga terima kasih selama ini. Doa teman-teman dibalaslah dengan kebaikan-kebaikan dan saya pun berdoa teman-teman sehat-sehat terus bersama keluarga ya. Nah, ini adalah si poren, isian poren ya selama minggu. Kita cek minggu ini. Minggu ini ternyata poren masih net sell ya. Jadi masuk 813 miliar, sedangkan keluar sudah 4 triliun ya. Nah, kita masukkan ke sini teman-teman ya. 813 ya untuk rekap. Jadi kita tahu perkembangan hariannya. Dan ini perkembangan mingguan udah 2 minggu 4161,2 ya. Jadi minggu ini si poren keluar 4 triliun dan per hari ini 239,9 miliar. Kalau digabungkan sekitar 813. Sedangkan kalau sudah 2 minggu ini, 2 pekan ini, si poren baru masuk 813, sedangkan keluar sudah 5,1 triliun. Artinya masih net sell ya. Cuman kabar baik hari ini ternyata poren sudah mulai net buy kembali dan transaksi sudah di atas normalnya nih 5, ini sebenarnya normal teman-teman ya. Jadi asing belum melakukan tindakan apa-apa sebenarnya. Ini karena transaksi di normalnya ya. 5,5 triliun itu transaksi di normalnya seperti ini. Ini termasuknya asing masih jualan dan beli secara normal aja. Tidak sampai 10 triliun, 7 triliun atau kan 8 triliun gitu kan. Biasanya kalau di atas normal itu nanti akan terlihat jelas. Jadi buy-nya itu ya, foreign buy itu tinggi. Kalau ini masih standarnya. Maka saya bilang kan standar asing itu 5 triliun, 5, sekian gitu ya. Di bawah 6 lah. Makanya kalau transaksi 5,5 untuk beli itu standarnya dia. Harian itu ya, hari belanja hariannya itu 5, makanya kalau diturun dari 5,5, 5,6 turun jadi 4, jadi 3 itu berarti di luar daripada kebiasaan dia. Dan terakhir hari ini 16,5 cenderung cukup lah, cukup ya. Kan kemarin di bawah 15 ya. Kalau standarnya itu 19, 20, 21 ya itu oke lah. Apalagi kalau sudah di bawah, sorry di atas 20 itu luar biasa ramainya. Tapi dengan transaksi segini aja ya kita sudah lumayan naik 2% ya. Nah, ini tinggal tunggu yang namanya koreksian aja teman-teman. Mudah-mudahan sih minggu ini dia bisa break dulu ya area gap sini nih di angka 7589 dulu. Mungkin setelah ini kalau mau koreksi silahkan aja ya. Selagi dia tidak jebol daripada MA 20-nya ataupun dari candle yang ini teman. Sini kan ada gap nih. Nah, selagi dia tidak jebol nanti 7360 gitu ya. Kalau terjadi break ya,
maka terjadi koreksi itu akan lebih bagus lagi, menandakan sudah siap-siap teman, dia sudah mengambil tenaga ancang-ancang untuk koreksi. Nah, habis koreksinya itu asalkan dia tidak lebih daripada candle tertingginya, saya pikir untuk melanjutkan bisa ngebreak ke area MA 200. Nah, disinilah nanti yang dibilang bullishnya itu di sini teman-teman. Kalau ini masih konfirmasi soalnya, jadi masih maju, naik dulu, terus dia uji, dia akan menguji support ke level sini, uji supportnya. Nah, kalau dia tidak uji support, cenderung nanjaknya luar biasa teman-teman. Tapi kalau dia uji support dulu enak tuh nanjaknya, bahkan bisa mencapai harga tertinggi yang lebih lagi ya kalau sudah terjadi bullish di MA 200-nya. Karena kan untuk bullish itu harus melewati MA2. Trennya bullish itu soalnya MA2 masih menghadap ke depan gitu teman-teman. Jadi butuh di break dulu nih biar si MA200 ini menghadap ke atas. Itu secara teori TA ya, berdasarkan yang suka saya lihat di market seperti ya. Ini juga belum dinyatakan golden cross ya, karena belum menyentuh MA20. Si MA10-nya belum menyentuh MA20. Makanya kalau terjadi koreksi itu akan lebih baik lagi untuk uji support. Nah, bila mana uji supportnya itu tidak terjadi lebih daripada supportnya, dipastikan dia akan lanjut naik. Oke, teman-teman ya, untuk si IHSG kita keren hari ini. Dan IHSG kita didorong sama LQ45 lumayan teman-teman ya, nanjak juga. LQ45 nanjak. Saya bahas Mr. Prayogo aja dulu ya. Apa BBRI dulu deh. LQ45 juga hijau ya. Hijau. Saham-saham berfundamental juga hijau. Ini hanya emiten AADI, memang sudah tinggi AADI ya. Terus yang nggak kemana-mana, Akra diturunkan, AMRT Antam wajar. Lanjut BBTN masih aman, BBTN itu ya, walaupun ada karena dia meninggalkan gap. Dia harus segera di DSSA. Sudah mulai liquid ya DSSA ya. Oke, INKP nanti mungkin ya kita bahas lah. Nah, sekarang kita bahas emiten BBRI dulu, kita cek suara dulu, udah bagus nggak? Ya, oke, teman-teman, suara oke. Mudah-mudahan tidak ada gemerosok. Mari kita bahas BBRI dulu, baru kita bahas ke emiten Mr. PP mungkin ya. Nanti habis Mr. PP baru masuk ke pembahasan emiten teman-teman. Oke, BBRI secara candle sudah mulai bagus, sudah menembus MA10. Cuman MA10 masih berada di dalam candle dan masih terlihat jelas ya, belum ada hilalanya, belum terlihat jelas MA10-nya itu nongol. Nanti kalau sudah mulai nongol, saya pikir kalau dia besok tidak jatuh dari harga 3350, itu cenderung oke ya untuk melanjutkan kenaikan ke 3410, dan ini sudah menjadi support di 3230 ya, walaupun MA10 belum terbentuk, tetapi dia sudah nembus MA10. Nah, ini menjadi support. Jadi kalau dia jebol support itu waspada nih. Yang warna biru ini sudah lama, teman-teman ya. Kalau warna biru begini, penurunan warna biru berarti kan PR lama. Sebelum saya ditegor gitu kan. Sebelum saya ditegor, itu masih berlangsung. Nah, ini belum saya kasih warna yang baru, teman-teman ya. Biasanya seperti itu ya. Oke, dia sudah bikin support ya. Jadi jangan sampai jebol support. Kalau pas aja nggak jadi masalah. Kenapa? Karena ini tanda penurunan ini. Kalau pas aja nggak jadi masalah. Tapi kalau jebol, patut diwaspadai dia jebol support. Dan per hari ini, asing cenderung keluarnya sedikit. Cuman 5 miliar aja. Sini BK-nya kita cek domestik dulu deh. BK-nya masuknya domestik nih. Ternyata BK domestiknya keluar nih, teman kita yang masuk. Tapi BB sama BS sudah mulai masuk, sudah mulai bagus. Walaupun teman kita yang ngambil gitu kan. Nah, untuk porennya BK. Jadi BK lokalnya jualan, BK porennya masuk. Menjadikan net sale-nya tidak terlalu banyak, cuma 5,01 miliar aja. Tapi CCAK masih jualannya lumayan teman-teman ya. Cuma RX sudah mulai masuk sama Yahoo sama si BB Poren sudah mulai masuk juga. Artinya sudah mulai membaik. Tapi ingat secara TA ini belum masuk syarat ya. Tunggu dulu sampai kelihatan MA10-nya. Biarkan MA10 menghadap ke atas. Untuk target tenang aja teman-teman, 3.600. Bahkan ke angka 3.670 pun masih ada target. Jadi gap. Gap ini pasti ketutup. Lanjut ke emiten berikutnya, ada emiten BBNI. BBNI, kita cek BBNI pun
Ini belum menembus MA10 teman-teman ya. Jadi belum dikatakan ini sebagai support ya, karena belum menembus MA10, baru dengan shadow aja, tidak dengan body. Jadi masih ada potensi penurunan, tapi cenderung si Forex sudah mulai bagus nih. Secara TA belum, ya, karena dia masih meninggalkan jejak penurunan di angka 3520. Tapi kalau dia sudah menyentuh MA10-nya dengan body di atas dikit aja ya, seperti halnya BBRI, walaupun masih menghadap ke bawah, MA10-nya itu sudah dikatakan sebagai support. Tapi Forex sudah mulai net buy ya di si BBNI ini. Tapi secara TA belum dulu, tunggu dulu. Dia berada di bawah candle MA10-nya dan harus menghadap ke atas. Gap ini pasti ketutup pada di harga berapa nih? 4.300 ya. Tapi tunggu dulu ya. BK pun sudah mulai masuk, memang akan keluar. RX BK sudah mulai masuk. 2 hari sudah mulai net buy ya. IP-nya teman-teman di si lokalnya IP sudah mulai masuk nih. Ini pengambilan panjang. Memang si BB keluar sih ya. IP, BQ, MG juga sudah mulai masuk. Tapi secara TA masih belum, tunggu dulu. MA sebelumnya berada di bawah candle ya. Dia open gap, si BBN open gap. Tapi bandar foreign 2 hari sudah mulai masuk nih ya. Kemarin kan bandar lokal di sini masuk tanggal 8, tapi tanggal 9, tanggal 10-nya perjalanan hari ini gitu ya, tidak melakukan net buy, hanya net sell untuk si bandar lokalnya. Tapi foreign sudah mulai bagus. Tapi secara TA belum. BMRI. BMRI kita cek. Nah, ini BMRI sudah mulai menyentuh MA10 nih, tinggal satu candle lagi menjadikan ini sebagai support nantinya ya. Dan per hari ini Forex sudah mulai net buy ini 107,8 miliar. Domestik ada si CC sudah mulai net buy. Ada teman kita, ada BQ, ada GR, tapi teman kita termasuk dari 11 smart money nih. Artinya dia memang atas nama institusi biasanya. Untuk foreign-nya kita cek. Ada si AK, BK masih bagus, konsisten si BK nih masuk. Cuman AK ini sudah mulai nambah, sudah mulai masuk lagi. Tadi kan di dua broker, sorry, di dua emiten, BBRI sama BBNI keluar. Tapi BK tetap konsisten dia masuk di 3 bank ini ya. Jadi BK sudah mulai masuk nih teman-teman, dan sudah mulai net buy ya. Nanti tinggal tunggu satu lagi teman-teman, biarkan dia ngebreak MA 10-nya, karena ini belum mengisyaratkan syarat untuk masuknya belum. Tunggu dulu sampai dia break MA10, bahkan harus terlihat jelas MA10-nya berada di bawah karena dan ini harus menuju ke atas. Baru ini akan menjadi supportnya. Padahal tinggal dikit lagi nih teman-teman ya, di angka 4420 untuk PR-nya itu ya. PS Smart Money pun sudah berjalan dengan baik, hijau terus, cuman ya pengambilan belum begitu besar, mungkin mereka juga pada nyicil. Pemain besar aja pada nyicil teman-teman ya. Kenapa kita sebagai retail nggak ikutan juga, nggak jadi masalah. Kenapa malu dengan nyicil? Jangan all in ya. All in harusnya ya teman-teman, walaupun mau all in jangan di satu harga ya. Lanjut ke emiten si biru, BBCA ya. BBCA tadi plat biru, plat merah, sekarang plat biru. Nah ini sudah jadi support nih, sudah dua hari ini jadi support, bahkan hari ini pun jadi support di 6.400, tapi belum bisa mengarahkan MA10-nya ke atas. Butuh yang namanya kenaikan sampai level 6875 lebih satu tick. Nanti mungkin targetnya gap dulu di sini nih, 7175. Dan Foreign sudah mulai masuk 302 miliar. RX, BK konsisten masuk si BK ya di 4 bank ini, dan RX juga sudah mulai ikutan. Bandar lokal masih lumayan sudah mulai masuk ya, 57,8 ribu lot. HP ini teman broker bagus ya, HP sudah mulai masuk. HP LG sudah mulai masuk, walaupun MG-nya keluar, tapi LG HP sudah mulai masuk. Tapi secara TA belum. Tunggu dulu ya sampai betul-betul MA10-nya berada di bawah karena walaupun sudah ngebreak MA10, tetapi arah MA10 masih berada menghadap ke bawah dan posisinya masih berada di dalam. Jadi belum terlihat jelas MA10-nya menghadap ke atas ataupun ke depan dan belum terlihat jelas di bawah candle. Tapi secara isian sudah mulai baik, tapi secara TA masih belum. Oke teman-teman ya, untuk 4 bank sudah. Nah kita akan ngebahas emiten Mr. PP dulu ya. Nanti mungkin Mr. Bakri ya, kita saham konglonya menarik teman-teman ya. Karena ini salah satu pemberat IHSG juga gitu kan, apalagi saham konglo ya. Oke, sekalian juga ada teman-teman kita yang mau bahas BRPT gitu ya. Oke, kita masuk dulu ke emiten Mr. PP dulu ya. Pertama ada brand tadi sempat di up, sekarang diturunkan ya.
Itu sempat di up dengan shadow. Ini area kemarin tanda kenaikan sudah mulai di break. MA10 sudah mulai di bawah candle menuju ke atas, dia meninggalkan gap kecil. Area aman turun 5525 itu masih posisi aman. Waspada kalau dia kan sudah punya candle agak panjang dikit sini nih ya. Jangan sampai jebol ya, karena kalau jebol dia akan menutup PR-nya dulu gap ini di 420. Tapi suatu saat kalau dia tidak turun ke sini lagi, pasti ke sini lagi nanti ya, pasti ke sini lagi. Dan ini kalau dia turun pun ya si brand, kalau dia masih ditahan di MA10 itu bagus. Maksimal itu satu tick di atasnya berarti kalau berdasarkan candle, tapi kalau berdasarkan MA harus ditahan di MA 10-nya. Tapi kalau dia turun ke level 55.500 lah, ya koreksi di level situ mungkin akan baik. Nah, poin sama si banner lokal sudah mulai melakukan penjualan. Kita cek siapa yang ngejual. Ada siapa yang ngejual untuk porennya. AKBK ngejual ya. TP sudah mulai ngumpulin. Di banner lokalnya siapa yang ngejual. Ada CDDR, teman kita pada masuk ya. Jadi CDDR-nya pada keluar dan XLXC-nya pada masuk. Teman kita sudah pada masuk, maka kalau terjadi koreksi itu akan lebih baik, bagus lagi ya. Berarti mudah-mudahan sih ini sih, coba kalau dicek di sini nih. Sudah mulai ngelempar nggak barang-barang daripada pemilik emiten nih. Di insider nih. Sudah mulai, kagak ada teman-teman. Mulai ngebuang dibuang ya nih 0,26 ya. Udah mulai ngebuang teman-teman. April ya sudah mulai ngebuang bulan April ya. Tanggal 6, tanggal 8 sudah mulai ngebuang nih green area energinya. Kepemilikannya 26, 26 harusnya cuma 26 doang ya. Ini kayaknya IDX coba. Pun IDX mah tanggal 6, KSI tanggal 8. Jadi yang mana yang benar gitu ya. Jadi dari 22,93 ke 2267 ya sudah mulai ada perkembangan nih teman-teman ya. Sudah mulai dijual ya. Mungkin mudah-mudahan sih ada yang nerima gitu ya. Mudah-mudahan yang menerimanya ya harusnya sih dari jumlah report yang ngambang gitu. Artinya dimiliki sama retail lah gitu ya. Sudah mulai membaik ini brand ini ya. Karena kan yang diinginkan seperti itu untuk bursa ya. Oke, walaupun ada pembuangan secara tes masih bagus. Karena dia punya gap, waspada gap ini pasti ketutup nanti suatu saat pasti ketutup. Kalau sekarang masih oke. BRPT ya, kalau saya yang lain BRPT deh. BRPT. BRPT sama Adro. Nanti kita Adro-nya kita tulis. Sorry. BRPT-nya kita hapus dulu karena dibahas hari ini. Nanti kita bahas lagi. Oke, nanti Adro-nya kita bahas ya. BRPT pun dia meninggalkan gap ya yang sangat lebar sekali, nanti pasti ketutup. Dia sudah mulai menyentuh tanda kenaikannya di harga 1960. Area koreksi aman banget di angka 174 sini nih. 1775, waspada kalau dia jebol candle yang tanggal 9 ya. Mungkin dia mau ngejemput PR-nya dulu nggak jadi masalah. Kalau ngejemput PR itu akan cenderung bagus. Bahkan dia pun nanti kalau ada pantulan dari 1470 lagi itu cenderung keren karena si Bana Lokal sama si Pon lagi jualan dulu nih. Ya mungkin untuk bisa, tapi yang nampungnya broker bagus juga sih HP nih teman-teman ya. BRPT ini ya. Jadi secara isian memang Bana Lokal sama si Pon lagi ngebuang, tapi broker yang nampungnya juga broker keren yang maaf harganya. Dan di Poren pun AK-nya sama si RX keluar ya. Ini PD ya, kayaknya ada yang minjem tangan si PD nih teman-teman ya. Kita cek untuk BRPT, bisa jadi ini jadi kesempatan gitu ya buat si BRPT. Kapan lagi kita jualan gitu kan. Mumpung disuruh katanya. Oke, BRPT kita cek untuk isiannya. Buyback tanggal Februari nggak ada ya, nggak ada yang patut di, masih aman insidernya ya, tidak jualan. Berarti dia itu kan di sini kan tanda penuh 1715 tanda penurunan teman, jadi sampai jangan dijebol ya. Tapi kalau hanya disentuh aja nggak jadi masalah. Tapi dia masih meninggalkan gap, apa-apa kalau gap ya MA sebelumnya masih berada di bawah candle ya. Walaupun isiannya benar lokal sama si polannya jualan gitu, tapi tetap aja ini si harganya dinaikin dan broker yang masuknya pun terutama benar lokal ini teman-teman, broker
Si HP itu bagus teman-teman ya. HP itu bagus yang ambilnya. Jadi kalau nggak ada koreksi itu akan lebih baik lagi untuk uji support yang tadi saya bilang ini sudah mulai tembus ya ini. Sudah mulai tembus dan kita pindahkan ke sini nih. Karena itu tanda penurunannya jadi di bawahnya. Ini sudah menjadi support di sini pada dikit-dikit lagi ya. Tanda penurunannya di jebol ya. Dia kalau bikin uji support 2 akan lebih bagus karena kan posisinya MA 200 berada di atas. Jadi targetnya memang tidak tinggi-tinggi dulu, di bawah MA 200 aja dulu. Kecuali kalau nanti sudah nembus MA 200-nya, otomatis bisa melanjutkan ke harga atas lagi. Ini belum saya targetkan ya untuk si BRPT ini. Ini baru permulaan aja karena belum konfirmasi. Dia bikin enak sih, dia bikin support yang kedua ya. Jadi harus bikin step satu naik, nanti bikin step 2. Nah, itu biasanya kalau harga terendahnya tidak bisa dilewati, cenderung itu akan bagus ya. Tapi untuk saat ini ya targetnya di bawah MA 200 aja dulu. Mungkin nanti setelah koreksi tidak mampu untuk melewati harga terendahnya, maka disitulah dia akan mulai up ya. Tapi Banda Lokal sama Sipurnya lagi jualan dulu. Tapi harganya yang bagus naik ya. Itulah strategi mereka teman-teman ya. Mereka bisa memberikan kenaikan harga walaupun masih jualan. CDIA juga ada penurunan ya, bagus, masih ada dorongan, dia sempat menyentuh 1040 sama juga meninggalkan gap juga. Banda Lokal sama Siporen pun masih jualan. Kalau terjadi koreksi akan lebih bagus lagi ya. Kita cek siapa yang nerima, teman kita di domestiknya. Oke, kalau terjadi koreksi sampai lepas ini semua harusnya masih aman ya. Yang tidak aman itu ketika jebol support. Sekarang sudah punya support dia. Kalau jebol support patut waspada, berarti harus meninggalkan satu tick teman-teman ya. Kalau satu ticknya di atasnya masih ditahan, masih ada pantulan, itu ada kemungkinan dia up kembali. Bahkan dia kan masih meninggalkan PR gap di sini. Dan gap yang di harga 1040 sudah disentuh. Foreign masih melakukan penjualannya 17 miliar, JP yang nampung, bandar lokalnya sudah disalurkan kepada retail ya. Makanya kan biasanya kalau dia turun-turun teman-teman ya, retail jualan enggak, kalau jualan lagi bisa diambil lagi sama foreign gitu kan. Sama bandar lokal juga bisa diambil lagi. Tapi kalau dari pungutan bandar lokal masih di dalam, teman masih aman lah ya. Juga nanti targetnya ke level sini dulu nih. Ya, MA200 belum keluar ya. Jadi trennya belum keluar, tapi secara harusnya melewati sini nih. Kalau pingin up, dia harus melewati harga tertinggi sebelumnya di sini. Ini baru menutup PR gap-nya aja. Dengan shadow itu juga berarti kan belum bisa dihapus. Berarti kalau sudah lewat dengan body baru saya hapus. Alangkah baiknya dia koreksi dulu, itu akan lebih bagus lagi. Lanjut, selanjutnya ada emiten cuan. Cuan pun sama, pas banget di tanda kenaikannya, berarti saya hapus aja karena pas banget. Nah, ini yang meninggalkan gap di harga 1260, kalau jatuh ke situ masih aman. Sampai ke level 1175 itu masih aman, masih di tanda MA 10. Tapi kalau dia sudah mulai jebol, waspada, ini supportnya ya. Ini bandar Foreign. Nah, kalau di cuan ini, Foreign sudah mulai masuk nih. Ya, Foreign sudah mulai masuk, kita cek siapa yang masuk. Untuk cuan, ada si Kajet sama si SS Foreign-nya ya. Ini broker Foreign KW ya. AKBK-nya masih keluar. Tapi ada yang nahan Foreign. Nah, ini si MG ini sudah mulai masuk. Makanya kalau terjadi koreksi lagi, MG karena jago teman jualan di harga bawah dengan shadow. AZ pun sudah mulai masuk ya. NIYPXA-nya keluar. Targetnya tadi di sini nih, 1465 sama target di 1605 di bawah MA 200. Area penurunan mungkin untuk menutup gap dulu 1265 sampai ke level sini nih 1180. Itu masih aman. Tapi kalau sudah mulai jebol level sini 1005 patut waspada. Kalau sudah pas banget nggak jadi masalah, asal pas ya. Tapi kalau jebol patut waspada, ada area penurunan di angka 860 untuk si cuan ini. Lanjut, habis cuan ada PTRO. Ada yang menanyakan PTRO. PTRO. PTRO tanda kenaikan sudah mulai di break, tapi dengan open gap up ya, targetnya sudah kesentuh ya. Tinggal area penurunan aja nih, harusnya dibikin koreksi akan lebih bagus lagi. Kemarin hari ini keluar 12,5 miliar dan kemarin pun keluar ya. Ini bandar lokal yang bagus nih. Semenjak dia jualan, nah sekarang sudah mulai masuk bandar lokal. Kita cek deh tanggal 6 April. Kita cek tanggal 6 April. Nah, kita cek bandar lokal dulu ya.
Sip, bandar lokalnya siapa yang nampung? Ada LG, teman-teman, bagus nih. Karena poren kan keluar porennya. Tapi kalau poren memang dia keluar, masuk lagi, keluar lagi. Artinya emang cenderung pengen keluar si PTRO dari PTRO ya. Tapi secara HTR memang bagus ya, tapi dia masih meninggalkan gap. Makanya kalau turun ke gap sini itu akan lebih baik lagi. Yang tidak baik itu yang tadi saya bilang itu kalau dia melewati supportnya ya. Di sini masih ada gap nih di bawahnya. Ini belum dikatakan uptrend karena masih di atas MA200. Sorry, harganya masih di bawah MA200. Tapi yang paling bagus itu karena si MA200 masih menghadap ke atas, masih ada peluang. Kalau dia di break, maka targetnya di sini gapnya nih, 8350. Cuma sayang banget dia meninggalkan gap bawah. Harusnya enak sih koreksi dulu gitu. Kalau dikasih koreksi itu akan lebih baik lagi. Lanjut, ada emiten berikutnya, emiten apa ini ya? SSIA kita cek deh. SSIA itu kepemilikan Mr. Pepe sudah mulai berkurang sambil jalan ya. SSIA tidak kemarin itu di sini nih. Sudah mulai ngebreak nih area tanggal 8 April. Ya, mulai ngebreak jadi sudah ditutup gapnya. Ini 4 kali kesentuh berarti sudah lunas. Cuma dia meninggalkan gap penurunan. Maka kalau terjadi koreksi akan lebih bagus lagi. Kemana area aman koreksi sini? 1300 masih aman sampai ke ya. Yang penting dia tidak jebol kanal panjang ini nih. Berarti maksimal di sini dong. 1235 kalau berdasarkan candle ya, tapi kalau berdasarkan MA berarti kalau dia menembus MA 20 terus ada putar balik maka ini akan menjadi support, itu akan lebih bagus lagi. Mana lokalnya bagus nih akumulasi. Cuman foreign memang kemarin masuk keluar lagi 2 hari. Kita cek untuk insider Henan yang masuk ya 11%. 8 April kemarin ya si Henan yang masuk. Kita cek Henan terus dikumpulin teman sama si Henan. Henan. Februari pun sama teman-teman. Kita cek di kepemilikan daripada Mr. PP di SSA ini. Jadi berapa? Masyarakatnya berapa ini? Reportnya sih tebal sih 54 teman-teman. Cuman ini poren sudah mulai pada keluar ya. Kita cek deh. Kepemilikan 1730 ya keluar teman-teman. Ini banyak Chandra apa sih? Mau nambah lagi ya sekarang 4% ya. Ternyata ya. Kemarin tuh ada beritanya keluar tapi malahan nambah teman-teman. Kemarin tinggal 2, tinggal 3 apa gitu ya. Dari 3 jadi 2 apa dari 5 gitu ya. Saya lupa lagi kalau nggak dicatat begitu tuh. Masih ada sini teman-teman si Chandra Asia Pasifiknya. Kita cek insider dulu deh. Tunggu sebentar ya, agak sedikit lama harus kalau ngecek itu ya. Nah, ini ketemu nih teman-teman ya. Chandra Pasifik kan tadinya 5,58 ya. Nah, dia 262 jadi 253 ya. 540, 533 nih kejuang-ngejuang. Nah, sekarang itu tinggal 4 ya. Ya ada dikurangin lah. Tapi yang satu itu doang ya. Berarti sekarang tinggal 4 ya. Tadinya 5% gitu ya. Sekarang tinggal jadi 4%. Untuk si tanda passing 4,88 ya. Sip ya. Dia sudah mulai mengurangi porsi tapi nggak apa-apa teman-teman ya. Cuma sedikit doang kok. Oke, jadi SSIA ya sudah mulai berkurang. Tapi kalau dia di break enak sih teman-teman. Soalnya harga tertinggi belum di break nih. Harusnya enak itu dia itu break dulu area harga tertinggi ya, satu tick aja. Terus dia koreksi gitu ya. Dia bikin yang namanya support berikutnya gitu step by stepnya. Mungkin step 1, step 2, mungkin step 3-nya itu akan lebih bagus lagi gitu ya. Karena sih masih meninggalkan gap gitu ya. Masih rintik-rintik lah di sini gitu. Masih ragu-ragu tuh kenaikannya. Nah, sih kan bandar foreign lagi jualan dulu tapi bandar lokalnya bagus. Bandar lokalnya bagus teman yang ngambilnya bagus ya. Apalagi si Henan nih. Nah, di sini brokernya YU yang ngambil nih. Tuh.
Broker EU bagus yang ambil ya. Untuk si kira-kira tanggal 6 deh. Ya, HP YU nih sudah ngambil bagus. Ini broker bagus semuanya. Wajar mungkin kalau lagi diambil dulu pingin dijual, pingin harga di sini aja teman dia kemana. Makanya mau naik, dorong lagi, mau naik, dorong. Maka sekarang pun mau nge-break lagi nih, malah didorong lagi. Artinya dia mungkin mau ngumpulin barang di level sini gitu ya. Terlihat jelas kan sini kan benar lokanya akumulasi terus nih. Targetnya ini MA200 pasti menghadap ke atas, cuma karena masih berada di atas, targetnya level sini dulu nih, 1625. Nanti kalau sudah nge-break area harga tertinggi sebelumnya, saya pikir itu akan lebih baik lagi gitu. Kalau ada kepala merah sini dikit ya. Nah, kita tandain di situ aja teman-teman. Oke, jadi area untuk turun ya, koreksi ke 1305 itu masih aman. Walaupun sudah lepas daripada MA10-nya, tetapi masih ada tahanan MA20 dan kanal panjang ini nih, masih di atasnya, masih aman jadi lepas itu ya. Lanjut ke emiten berikutnya, berarti TPIA ya. Sip ya. TPIA keren banget ya. Udah keren banget. Walaupun si bandar lokal sama si Porenya jualan, target yang kita canangkan ya sudah mulai ditembus dengan baik, ya harus koreksi akan lebih bagus lagi. Karena dia belum bikin step teman-teman ya. Baru step 1 doang di sini nih. Ini area aman nanti kalau dia saya pindahkan ke sini kan ini sebagai tanda penurunan nanti deh. Itu ada PR di sini, gap ya. Nah, dia kalau koreksi ya tidak lebih daripada karena ini itu cenderung bagus banget. Walaupun harga masih downtrend ya, statusnya masih downtrend, tetapi kalau dia koreksi sama maksimal itu di sini nih. 5325, satu titik di atasnya lah. Jangan sampai dijebol, apalagi kalau sampai jebol sini yang patut waspada aja. Kalau dia mau bermain gitu, mau bermain di level sekarang ya, berarti maksimal turunnya di angka 5325. Maksimal itu ya kalau turun. Makanya kalau turun dari level situ patut diwaspadai, lebih baik sabar dulu teman-teman ya. Ya soalnya dari MA10-nya bagus ya, jauh banget teman-teman ya. Walaupun sini bandar lokal 3 hari ini memang ada pembuangan ya. Per hari ini itu bandar lokal siapa yang ngebuang? YU yang ngebuang, SA yang nampung sama si LG. Jadi bandar luar ini ya, yang memaaf harga bandar luar. HP juga masih pegang teman-teman ya. Itu sudah dikatakan murah gitu ya. Porennya ZP yang masuk ya, RX YU-nya keluar. Di YU porennya keluar tapi YU lokalnya masuk. BK juga sudah mulai masuk di TP. Walaupun sini terlihat jelas ya, ada pembuangan hari ini, tapi kemarin itu lumayan ngambilnya ya sampai 21 miliar. Dan kalau teman perhatikan di sini nih, bandar Poremat sejak turun kan keluar nih. Maksud yang mengambil lagi memang keluar di beberapa sini nih, tanggal 6 April, kita cek 6 April deh. Siapa yang keluar? Nah, RX gitu. Sebenarnya BK sama si AK belum keluar ternyata ya. Jadi masih ada peluang kenaikan. Tapi kalau terjadi koreksi, teman-teman ya, yang paling aman itu ya aman banget gitu ya. 5725 maksimal amannya satu titik di atasnya berarti di angka 5325. Itu masih aman banget ya. Walaupun aman, sorry, posisi aman gitu ya. Karena kan dekat dengan area penurunan 5175 ya, sebagai gap ini harus ketutup nanti ke depannya. Jadi gap harus ketutup nanti ke depannya, tapi kalau sekarang lagi berusaha naik ya, teman-teman ikutin aja gitu kan. Volume pun bagus, artinya banyak peminatnya lah. Berarti di harga tertinggi kan di sini nih, di angka 6250, bila mana di break terjadi koreksi itu akan lebih keren lagi untuk bisa melanjutkan ke harga MA200-nya. Karena MA200 masih menghadap ke bawah, jadi targetnya di bawah MA200 aja dulu ya. Kecuali kalau MA200-nya di break, saya pikir untuk melanjutkan kenaikan lebih tinggi lagi akan terjadi. Oke, teman-teman ya, beres untuk emiten Mr. Pepe. Nah, sekarang kita bahas emiten punya teman yang lain ya. Baik, ada Kija. Kita bahas Kija. Kija. TPIA. Nggak ada yang nanya TPIA? CDIA. Nggak ada yang nanya. Ada nih. Udah ya, udah dibahas ya. CDIA ya. SSIA. Oke, berarti Kija sekarang ya. Masuk ke pembahasan Kija. Dari Bro Muhammad Mursyid S7Y, bahas Kija. Oke.
Tapi yang sekarang mah update dulu ya. Nanti kalau untuk harga bajarnya kalau belum dibahas nanti kita bahas. Oh, udah dibahas ya 300-an, harganya 300 nih. Sama 180. Posisi masih downtrend, dia sudah mulai bagus nih. Sudah berada di MA10, area support berarti 174. Ini kan ada gap kecil di 175-nya. Kalau turun ke 175 walaupun sudah nembus lagi MA10 masih oke. Yang patut diwaspadai dia jebol 174-nya. Karena di sini ada area penurunan, support juga 168. Kalau sudah 160 dijebol mah ya sudah menunggu di sini nih, 161. Nah, polanya sudah mulai bagus nih. Ini targetnya nanti gap di 278 sama mungkin target 348. Bandar Porennya bagus nih. Bandar Poren sudah mulai ngambil, Smart Money pun sudah berkumpul dengan baik. Saya pikir kalau menembus MA 200 bisa nih teman-teman ya. Untuk si Kija ini. Kita lihat porennya siapa yang ngambil ya. Kalau poin kan belum semuanya keluar nih, ngambil dia keluar, memang keluar di sini keluar nih. Cuma dia ngambil lagi sini nih, mulai dari tanggal 20 Februari. Tapi kita cek yang terdekatnya dulu ya. Berarti tanggal 7 April. Kita lihat Poren 7 April ya, Poren. Nah, AK sudah punya barang 3,8 miliar, BK juga punya barang 2 miliar. Nah, benar lokalnya siapa yang ngebuang nih? Dan siapa yang nerima? Ternyata SAQ ngebuang. Nah, ada AXA, ZP, TP yang masuk. Kita cek pembuangan mulai dari sini nih. Tanggal 25 Maret ya. Yang ngebuang siapa? Secara masih oke, cuma dia ada gap kecil ya. Kadang-kadang suka mana pembuangan sini ya? 25 ya betul ya. Jadi 25 itu GRCC yang ngebuang, ada si TP, TP oke juga nih. KI sudah mulai masuk nih. KI sudah mulai masuk ya di Sikija ini. Secara EMA sudah mulai bagus, EMA sebelum karena menuju ke atas, area supportnya 168 jangan sampai jebol. Targetnya pengen sih melewati EMA 200 dulu. Habis ini ada gap ya, turun, naik di sini bukan. Tidak ada arah kenaikan, cuma di sini doang gap nih, 206. Jadi kalau dia jebol, ngebreak area sini bagus nih. Yang ada gapnya, gap kecil sekaligus tanda kenaikan ya. Dan sekaligus itu di atas MA 200. Jadi kalau sudah nembus itu asal dia tidak turun lagi daripada MA 200-nya, saya pikir untuk ke level selanjutnya bisa terjadi, bahkan bisa ke target gap di sini nih. Ya, si Kija ini. Untuk isian memang bandar lokalnya keluar tetapi ada bandar luar yang nampung. Kalau Poren sudah mulai masuk lagi. Bahkan Poren pun belum keluar ya. Yang bagus Smart Money nih. Smart Money berkumpul. Ini tinggal tunggu waktu aja ya. Tapi ingat ya ini support nih. Kalau yang support resist ya akan teman-teman lakukan apa ketika dia sudah jebol support. Tapi kalau ya kita hijau lagi, mungkin untuk koreksi-koreksi sedikit itu akan lebih bagus lagi. Oke teman-teman, untuk Kija itu dulu ya, sudah mulai membaik nih. Tinggal tunggu dia itu break MA200 aja nih. Karena sepatunya sudah berkumpul dengan baik. Mudah-mudahan tidak ada halangan dan rintangan. Cem sekarang, Cem. Ada Cem. Dari Bro Hamid, Cem. 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 Bahas Cem. Cem apakah sudah bisa masuk? Cem. Kita cek Cem. Kemarin Cem bagus ya naiknya ya. Udah dibahas, mohon maaf ya. Cem, keren. Kalau target saya sudah tercapai berapa kali nih teman-teman ya? 4 kali berarti ya. 3 kali ya, sudah nyampe 3 kali. Ini target masih sama di sini. Berarti kalau targetnya belum ditebus sama body ya cenderung akan terus-terusan di sini targetnya. Dan ingat teman-teman ya, saya hapus ya. Tercapai di situ. Kita tulis tercapai biar ada rewardnya. Nah, kalau emiten yang suka naik tinggi begini, harusnya teman-teman ikut waspada juga. Kenapa ikut waspada? Gap yang sini sudah tercapai dengan baik tuh ya. No gap ketutup nih teman-teman. Nah, kalau dia punya candle panjang seperti ini, jadi jangan kaget kalau dia turunnya pun seperti seluncuran ya. Nah, kalau teman-teman mau masuk, rumusnya itu kan MA10. Jadi kalau MA10 masih berada di atas, jangan coba-coba masuk. Nah, kalau teman-teman ingin cepat-cepat masuk, langsung ke 15 menitan. Nah, 15 menitan teman-teman cek nih. Apakah ada peluang? Nah, kan di sini
Terlihat jelas kan, sudah makin mendekat. Nah, dibiarkan dia masuk ke EMA 10 nih. Ya, untuk 15 menitannya. Kalau sudah mulai masuk ke EMA 10, teman enter di situ target nanti EMA 200. Di berapa nih? 107 ya. Nanti kalau sudah break, baru 123 lagi targetnya. Jadi tergantung teman-teman kalau ingin masuk cepat, tunggu sampai dia masuk ke EMA 10. Tetap EMA 10. Mau 15 menitan, 20 menitan, atau 1 jamannya masuk di situ. Ini sebenarnya masih posisinya trennya masih masih oke, masih uptrend. Kenapa? Karena masih ditahan di EMA 200, memang penurunannya tajam gitu kan. Seimbang lah dengan kenaikannya. Harusnya sih ini, maka suka saya bilang ya kalau ada candle panjangnya jadikan sebagai tiang. Jadi kalau jebol ya udah teman-teman harusnya cut loss gitu kan. Karena dia ditahan di MA 200, trennya masih bagus, masih uptrend, dan ada tiang tinggi juga sama. Jadi maksimal kalau teman suka dengan tiang, dengan candle, ya maksimal turunnya di 85, cuman udah turunnya udah dalam gitu kan. Makanya cepat-cepat kalau teman-teman ingin punya emiten yang panjang seperti ini, teman-teman ya sabar dulu aja. Tunggu dulu, biarkan dia masuk dulu kayak saat kan MA 10 dulu. Biarkan masuk dulu kayak MA 10. Nggak apa-apa telat teman-teman. Kalau teman pengen cepat 15 menitan. Kalau masuk ke MA 10 kan cepat tuh ya. Nah, Poren sudah mau masuk nih. Kemarin kan Poren di sini. Nih Poren aja masuk di sini nih. Poren masuk 1,1 miliar ya. Di sini ternyata jualnya pakai shadow ya. Tidak mampu dia menahan lajunya. Sudah kalau sudah jual udah trading aja dia. Scalping aja kayak dia teman-teman ya. Ini sebenarnya bagus nih dia sudah bikin support kan di sini nih. Nah, ini sudah tanda penurunannya satu lagi pada di sini nih. Jadi ketika dia naik, nah sekarang sudah mau sebelum kalau menurut saya ini belum jadi support. Kenapa? Karena belum menembus MA 20. Karena kenaikannya kencang ya sebandinglah dengan penurunannya teman-teman. Nanti targetnya 123 dulu nih. Tapi biarkan dia masuk dulu ke MA 10-nya ya. Poren sudah mulai bagus, sudah mulai masuk. Kita cek dulu deh porennya hari ini siapa yang masuk. Mudah-mudahan si Cece yang masuk ya. Kalau Cece yang masuk bagus teman. Oh si AK yang masuk ya sekitar 202 juta di porennya. Domestiknya ada si Epe ya. CCOD kadang-kadang suka bagian daripada retail juga ya, tapi sebagai daripada smart money. Jadi memang harus kalau mau masuk sabar dulu ya, biarkan dia masuk dulu ke masuk dulunya dulu. Target masih sama di 149, kalau dia sudah mulai break maka 190. Kalau sudah ke level situ mah bagus teman-teman. Sudah mulai bagus si CEM ini. Kita cek deh CEM ini kuartal 3 ini sini. Kita akan cek CEM. Saya harus tahu CEM posisinya di mana. Kalau tahu kan enak teman-teman, walaupun nyangkut di harga pucuk candle ya masih aman. Oh, standarnya di sini teman-teman. 128 standarnya kalau dikasih ke harga 138 itu bonus. Ini emiten sebenarnya dulunya dilongsorkan. Langsung naik ke harga tertingginya. Sekarang dia sudah punya standar di sini, harga tengah. 130 standarnya. Ya. Nanti kalau dia mau masuk, kalau mau masuk ya udah teman masuk aja ke sini kayak masuk 10-nya dulu. Biarkan masuk. Kalau enggak masuk ke 15 menitan ya. Tapi ingat ya, kalau emiten yang panjang seperti ini harus siap dengan resikonya ketika dia turun panjang juga. Tapi kabar baiknya Forex sudah mulai masuk gitu kan. Nah, biasanya smart money sudah mulai masuk nih terjadi mulai di sini nih. Smart money masuk terjadi kenaikan. Smart money masuk terjadi kenaikan yang bagus ya. Tunggu sampai mana smart money aja nih. Khawatirnya dia dipermainkan. Tapi kalau dia masuk ke EMA 10 enaknya dia punya shadow. Nah, sejauh mana manfaatin shadow-nya aja. Tapi kalau mau masuk, biarkan dia masuk dulu kayak masuk. Nggak apa-apa, agak sedikit tinggi, cuman dia harus masuk dulu kayak masuk. Nah, bagus dia sudah bisa bikin step 1, step 2-nya kalau dia sudah masuk kayak masuk 10-nya. Jadi targetnya sama di angka 14748. Bila mana sudah mulai break 190 silahkan untuk kasar situ. Tapi standarnya 130. Standarnya nih di sini. 120, 30-an lah. Itu standarnya ya. Untuk si CEM ini. Lanjut ada emiten apa lagi? Ada Owasha. Owasa, Owasa, Owasa. Owasa. Owasa sama BMHS. BMHS masuk nggak? Nah, habis ini ya BMHS ya. Kita tandain love dulu dari M. Rapa Saputra. Ini sudah berapa menit teman-teman? Masih aman nggak nih suaranya nih? Ya, masih aman.
Oke, Oasa itu tadi bagus teman, Oasa bagus. Oasa. Bush, mantep nih Oasa nih. Wah, koreksi ke level sini bagus, makin bagus nih dia koreksi aja ke level sini. Ke gapnya di sini. 306 koreksi itu kan ini dia bikin gap juga kan. Ini babak ke ATH kan ini ya. Target nanti di sini gap nih. Kita hapus dulu ya tanda penurunan ya. Kemarin habis perang. Kita hapus dulu tanda penurunannya karena sudah dilewati dengan baik, bahkan ke MA 200 juga dilewati dengan baik. Nah, sudah. Kita kasih tanda penurunan di sini nih. Ini area aman. 304 kalau turun ke level itu aman. Kenapa? Dia untuk koreksi dan sekaligus nutup gapnya. Yang waspada itu maksimal aman. Ini kan aman banget. Nah, maksimal aman itu di sini nih. 282 itu aman banget. Walaupun terus itu aman banget. Nah, ini sudah menjadi support ya di sini sekaligus tanda penurunan sebenarnya di sini nih. Kenapa? Karena seekor hijau ya. Jadi nanti targetnya gap. Nih, ini kan sudah kecapai di sini nih. Ya. Sudah mulai mau di break cuman tidak sanggup ke angka 482. Itu ATH-nya dan ini di sini. Kalau nggak salah ada kerjasama apa gitu ya. Kalau berita nggak saya itu dulu teman-teman ya. Nah, bahkan dari berita positif mengakibatkan dan juga bagus. Kalau terjadi koreksi itu akan lebih bagus lagi. Sampai level sini koreksi aman. EMA sebelum bahkan menuju ke atas, banner lokal keren banget pengambilannya dari tanggal 1 April. 1 April kita lihat banner lokalnya siapa? YB teman sama CSS nih, MG pun sudah mulai masuk. Kalau Poren lagi jualan, jadi ini barang lokal makan barang Poren. Ya, sama teman-teman kita. Ini bagus nih. Ketika Smart Money berkumpul dengan baik, maka terjadi kenaikan kan. Target nanti gap di sini ya, di 426. Kita tulis gap di sini. Ingat ya, kalau dia terjadi koreksi, yang paling aman itu di sini ya, aman. Aman banget di sini. Kalau terjadi koreksi gitu ya. Tapi kalau sudah lepas daripada candle panjangnya, patut diwaspadai. Ingat, setiap tiang kalau dijebol itu rontok, teman-teman ya. Volume pun bagus di sini nih. Volumenya bagus, isian pun bagus. Ini di poinnya ada si II, teman-teman noh ya. Noh. Nah, ini untuk tanggal sekarang tanggal 10 siapa yang ngambil? Benar. Poren ada CC tapi BK keluar, tapi I masuk dia masih ngumpulin barang. Untuk domestiknya YBSS. Nih ya, hari ini tuh ngambil lumayan. YBS. Jadi kalau terjadi koreksi pun itu akan lebih baik lagi gitu ya. 426 targetnya ya. Wasa kita cek harganya posisinya di mana? Wasa. Nah, sudah harga premium ya. Ini sudah terbuka. Masih ada peluang naik harga lebih tinggi lagi. Ini ATH dan terbuka. Dan harganya ingat ya premium. Si Oasa sudah harga premium. Ini pas EMA 10-nya bagus banget ya. Naiknya tinggi. Nah, kalau terjadi koreksi itu akan lebih bagus lagi. Ini juga tanda penurunan ya. Saya bikin lagi di situ deh. Apa-apa banyak tanda penurunan artinya teman sudah tahu gitu ya. Oh, ini ada penurunan gitu. Tapi kalau ditahan di satu titik di atasnya ataupun yang paling aman di sini lah 276 itu paling aman ya kalau ditahan. Cenderung bagus. Dia tidak jebol support di sini nih. Di triple 2 ini tidak dijebol. Artinya hanya ngejebol MA 200 saja sebagai trennya tapi untuk supportnya tidak dijebol. MA 200 menghadap ke atas sudah mulai golden semua. Baik MA 10 per hari ini golden nih si MA 10 cuma jangan meninggalkan gap aja. Makanya kalau dia meninggalkan gap untuk area koreksi itu akan cenderung lebih baik ya. Untuk koreksi yang lebih baik. Oke, teman-teman ya. Jadi si Oasa bandar lokal masih dalam memang poren keluar secara TA kalau terjadi koreksi aman targetnya 3 angka 426. Lanjut ada BMHS. BMHS. Bunda Medik. BMH. Oh, teman saya suka lupa nih. Takut lupa. BMHS posisi downtrend. Tanda penurunan dijebol. Saya pindahin ke sini nih. Nah, ini belum menjadi support ya. Nah, ini akan ada gap di sini, gap. Ini gap pasti ketutup nanti.
Tapi untuk saat ini belum dulu ya, tunggu dulu. Saya geser-geser dulu. Ini gap, nah gap. Ini harga wajar, nanti kita bahas. Kalau lihat dari arah MA 200-nya masih menuju ke bawah. Butuh dia itu break lebih daripada 200 dulu agar bisa mengarahkan MA 200 menghadap ke depan sedikit ke atas. Selagi MA 200 masih menghadap ke bawah, walaupun di break, potensi penurunan bisa terjadi. Terlebih lagi 180 sebagai area penurunannya. Jadi kalau dia belum bikin support, supportnya dijebol di sini nih, ya. Dia harus ngebreak sampai ke level 200 sini nih. 200 dulu dengan nongol dikit aja. Satu untuk menutup gapnya. Yang kedua kalau terjadi kenaikan sampai level sini, saya pikir MA 200 sudah bisa menghadap ke depan sedikit ke atas. Tapi kalau ada kenaikan, MA 200 masih menuju ke bawah, waspada itu masih ada potensi penurunan. Bandar Foreign masih ada di dalam, ya, tapi tipis-tipis ya, tipis kayaknya teman-teman ya. Coba cek deh Bandar Foreign siapa yang punya nih. 19 Desember. 19 Desember. 19 Desember. Nah, Foreign siapa yang ambil? Ada YU yang ngumpulin barang ya. Ini smart money terjadi penumpukan, terjadi kenaikan. Ini smart money sudah berkumpul dengan baik juga. Jadi tunggu dulu sampai dia masuk dulu kayak masuk 10-nya lagi lah minimal teman-teman ya. Ya, targetnya gap sama di angka 218. Untuk BMHS kita cek posisi di mana BMHS. So lagi turun dulu dia MA2 masih menghadap ke bawah teman-teman ya. Ya, lagi posisi downtrend. Tapi ini milik bandar. Ingat, bandar itu punya hukum kebebasan ya. Terserah saya katanya mau di harga berapapun. Nah, ini ada support ya, sekaligus harga murahnya. Di sini ya, sudah dikasih tanda nih. Di 167. Jadi kalau dia jebol ke 167 berarti dia mau menuju support dulu. Makanya nanti mungkin ada kenaikan bisa ke gap dulu, tapi kalau dia tidak sanggup menutup gapnya dengan body, maka dia akan menguji support lagi di sini nih. Bila mana support tidak ditembus, pas banget terus ada pantulan. Saya pikir kalau level sini akan terjadi lagi, tapi kalau sudah jebol waspada dia ke supportnya terkuatnya 167. Kalau support terkuatnya dijebol, dia bisa-bisa di harga murah banget di sini nih, ya. Lebih daripada harga murahnya, dia bawah 160. Oke, nanti mungkin akan kita hitung harga wajar ya. Karena sudah mulai lama juga ini nih. Saya kasih keterangan HW aja deh, ya. HW. Nah nih, HW. HW. Oke. Ke Temas ya. Temas. Temas. Oh, BMHS dulu tadi, BMHS ya. BMHS. Nggak ada lagi, langsung ke Temas ya. Apa sih ini, teman-teman gitu? Oh, MSKY. Temas. Dari Bro Oke Hermawan 687 ikut menyimak. Untuk Temas apa sudah mulai dipantulkan? Kita cek Temas. Ya, ini sudah mulai dipantulkan tapi belum stabil, teman-teman ya. Emas 10-nya masih menghadap ke depan, ya. Tadi kalau ditahan aja di sininya, besok ada break aja level sini nih. 134. Wah, ini sudah bagus ya, bahkan bisa menembus MA 200-nya. Karena si Bandar Foreign lagi keluar dulu nih, teman-teman. Kemarin sempat masuk ya di sini tanggal 8 ya, hari ini keluar. Dan Bandar Lokal pun masih keluar. Kita cek deh siapa yang ngambil ya si Bandar Foreign, siapa yang ngambil. Foreign CC yang ngambil. AK yang keluar. Itu CC sudah mulai ngumpulin barang nih. Kita cek ya tanggal 6 ya. Nah, CC sudah ngumpulin barang. Jadi smart money sudah ada, si CC masuk, Bandar Lokal pun masuk, ya masih ada barang lah. Karena per hari ini kan keluar dia Bandar Lokal. Kita cek di Bandar Lokal siapa yang keluar ya. Bandar Lokalnya siapa yang keluar? LS ya. Teman kita sudah pada masuk. Tanggal 6 kita pengambilan di sini nih, polen itu nih.
Benar lokal ya 16 Maret. Kita cek dari 16 Maret. 16 Maret. Nah, domestik masih ada CLS. Jadi tunggu dulu nih teman-teman nih, harus tunggu konfirmasi dulu biar MA10 berada di bawah. Ini sudah di bawah candle, cuman belum menghadap ke atas karena butuh dia yang namanya break sebentar aja nih. Soalnya mau naik didorong lagi, mau naik dorong lagi ya. Jadi kedorongan inilah yang mengakibatkan dia itu turun. Karena kan Bandar Foreign lagi jualan dulu. Tapi Bandar Foreign jualan, si CC sudah mulai masuk di foreignnya. Nah ini Smart Money sudah mulai masuk nih, udah mulai bagus. Jadi tinggal Bandar lokal sudah masuk, ada sisa barang lah gitu ya. Bandar Foreign walaupun keluar tapi si CC masuk, ditambah dengan Smart Money sudah mulai masuk. Nah biasanya kalau Smart Money sudah mulai masuk, tinggal sabarnya aja. Saya pikir ke level break 134 sampai ke level sini bisa terjadi. Terlebih lagi si Temas punya candle panjang teman-teman. Dia bagian dividen juga ya sini Temas ya. Sorry teman-teman. Kenapa ini gak mau diangkut? Nah teman-teman ya. Ini harga wajarnya 106, 205 ya. Berarti masih agak murah 106 ya. Ini aja di harga di angka 126. Sorry, mahal ya. Kalau secara fundamental ini mahal. Tapi secara TA juga masih belum mendukung untuk pungutan hanya Smart Money aja yang bagus nih. Tapi baca kalau Smart Money ya, dia cerdik juga sama seperti halnya market maker gitu kan. Kalau Smart Money kan dia punya kemampuan teman-teman, cuman ya dananya terbatas aja gitu. Makanya kita naik udah jualan aja dia. Jadi ngumpulin barang lagi gitu sama teman-teman. Jadi si Temas ini posisi masih downtrend. Kalau pantulan belum ya, belum saatnya. Tunggu dulu sampai betul-betul MA10 menghadap ke atas. Gak apa-apa telat-telat dikit, tapi kita sudah ada konfirmasi ya. Nah ini kan harga tertingginya itu satu di 143 sama di sini nih 151 ini. Nah kalau sudah di break level sini saya pikir untuk kenaikan akan berlanjut ya. Bisa ke targetnya 212. Tapi jangan ke situ dulu, di sini aja dulu nih 189. Tapi saat ini sabar dulu ya, sabar dulu. Ini lagi gonjang-ganjing dulu karena kalau dia jebol ke level 121 sudah menanti di sini 118. Ya untuk si Temas ini. Kita cek deh Temas siapa posisinya siap di mana itu. Wis posisi ini baru keluar. Ini standar ini harga tengah ya. Dia jebol support sebenarnya. Standarnya harga tengah tapi tempatnya di sini aja nih 179. Sangat wajar sekali 179 kan. Nah, level sini betul ya. Di level sinilah teman-teman targetnya berarti di 172-an di sini. Ada garis nih ya 172 itu mungkin target yang memungkinkan lah karena kalau teman-teman menaikkan ke harga atas kan belum terjadi juga gitu kan. Makanya butuh break area. Nah, kalau sudah di break di harga murahnya 192 sampai ke 200 aja. Saya pikir untuk melanjutkan kenaikan bisa ke 212. Bahkan di atas ada nggak tuh? Di atas ada 270 gitu ya. Ada teman-teman. Tinggal tunggu aja karena MA10 yang sudah di bawah karena tapi belum menghadap ke atas. Masih ada gonjang-ganjing untuk di sideways kan. Satu lagi IOTF. Ini udah 1 jam nih kayaknya. IOTF. IOTF ya sudah 1 jam. Satu lagi aja ya. IOTF. Dari Bro Sis ya. Sis Siti Rahma 6323. Dari Saleh Camis. Oke, ini bergerak di bidang apa perangkat lunak, perangkat keras teman-teman ya. Oke, untuk si IOTF termasuk MT 50-an ya, cuman tidak 50 pas ya. Kemarin sempat ya, 52 ya. Sudah mulai disentuh nih tanda penurunan. Kemarin sudah mulai bagus, ada candle panjang melebihi MA10. Berarti ini adalah support 56 support. Nah, dia kan lagi ditahan nih di candlenya, candle panjangnya ya. Bahkan cenderung dia masih bertahan di atas, sorry, dibayang-bayangi MA 10 sama 20. Nah, dia kalau jatuh ke sini nih turun lagi 61 itu masih oke. Karena kan satu walaupun turun daripada MA10, dia akan cenderung bikin yang namanya step ya, step 1 sini akan menjadi step 2. Kalau terjadi kenaikan itu akan menjadi step 2, artinya bagus. Nah, isian gue sudah mulai keren nih si IOTF ini nih. Perhatikan di sini nih, bandar lokal sudah mulai masuk ya.
Kita cek dari tanggal 9 April. Nah, 9 Aprilnya mana lokal sudah mulai masuk, siapa yang ngambil? Nah, domestiknya ada si HP di 4.000 lot. Oke, ada teman-teman kita di atas ada. Kalau GR itu sama seperti PD. Ya terkadang diisi sama market maker. Berarti si IOTF harus mampu break level sini, teman-teman ya. Karena emang sebelum masih dipermainkan nih. 67 ya. Bila mana 67 sudah mulai di break, saya pikir saatnya dia bisa up. Nah, dan ingat dia punya candle panjang ya. Jadi teman-teman yang nyangkut-nyangkut di level sini nih, walaupun nyangkut di atas ini ya, 969 masih bisa kejemput, tenang aja. Nah, ini ada area 6 kali disentuh, berarti area break, maka targetnya di bawah MA 200, di sini aja 90. Kecuali kalau dia sudah nembus MA 200, silahkan ya, 112, terus ke berapa lagi nih? Ke angka 1280 bisa terjadi lagi. Ya, bandar lokal sudah mulai masuk, smart money sudah mulai masuk, ditambah foreign juga sudah mulai masuk nih, tanggal 27 Maret. Nah, 27 Maretnya foreign ngambil nih. Oh, teman-teman ya, foreign. Kita cek ya, foreign. Nah, si AI foreignnya 49,7 ribu lot, ya tidak sampai 1 miliar, tapi lumayan sudah diambil. CCAK pun sudah mulai masuk. Jadi si OTP ini bandar lokal sudah masuk, foreign sudah masuk, smart money pun sudah mulai masuk. Secara syarat isian sudah mulai bagus. Secara TA aja nih, ya kan kali koreksi dulu. Jadi kalau dia koreksi ke sini aman, bahkan tunggu dulu sampai MA betul-betul menghadap ke di bawah. Itu kan sudah di bawah nih, cuma belum menghadap ke atas. Ya, area break sudah satu kali tembus. Bila mana ditembus dengan body, saya pikir 77 itu akan terjadi. Ingat si IOTF ya punya candle panjang. Jadi teman-teman yang bahkan yang nyangkut-nyangkut di level sini hanya dengan satu kali tarikan napas sep, biasanya suka naik. Nah, dia punya sejarah candle panjang, itu akan terulang. Oke, teman-teman mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Nanti mungkin teman-teman ya, kita akan update emiten-emiten yang sudah di watchlist, mungkin sambil nambah, sambil berjalan. Kita akan bahas lagi nanti emiten teman-teman yang lain. Dari saya cukup sekian, terima kasih. Semangat buat teman-teman semuanya dan happy weekend. Ciao.